doaku itu, ya Allah berikanlah istri yang galak-galak ya Allah. Bu, bu, istri yang galak-galak ini loh yang kita menjadikan wali Allah. Bajal bin Habban ketika mengaji hadis, Masya Allah disiram air kocahan bu, tes. Apa yang dia katakan? Ya Allah, kau berikan pahala dari istriku, kau yang jadikan istriku. Alhamdulillah. Kira-kira ada kiai seperti itu? Kira-kira? Masya Allah. Ada lagi karena dia sahabat waliullah Bajal bin Habban itu tidak punya pekerjaan, setiap hari dikemplangi sama istrinya. Sama dengan Sayyidina Umar, setiap hari dikemplangi sama Siti Atiqah istrinya. Beliau pahalanya banyak. Sebab apa? Sering dimarahi istrinya karena Sayyidina Umar. Makanya kiai harus istrinya yang galak. Kalau udah ada yang galak, yuk nikah lagi. Supaya ada yang galak. Sebab apa kata Rasulullah? Tanakahu takataru fa inni ubahi bikumul umama. Loh, nikahlah perbanyak anak. Kalau mau perbanyak anak, kalau ibunya istrinya satu, ya tidak bisa. Harus istrinya 4, ya Bu. Loh. Kalau kamu anaknya banyak, maka akan dibanggakan oleh Rasulullah di dalam mahsyar. Pasti kau dapat syafaat dari Rasulullah pertama kali. Makanya istrinya Pak Kiai harus 4, ya Bu. Bahkan Sunan Ampel saya baca dalam kitabnya, seorang perempuan akan menjadi wali Allah, pasti akan diangkat wali kalau perempuan itu mengikhlaskan suaminya poligami. Loh, mau Bu? Mau? Loh, enggak. Ya enggak jadi wali. Ya Allah. Seandainya ibu tidak mau suaminya poligami, jangan pernah membenci poligami, sebab poligami adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pesan, kullu ummati yadkhul jannah illa man aba sunnati. Seluruh umatku masuk surga kecuali orang yang benci dengan sunnahku. Poligami adalah sunnah Rasul. Dijadikan wali lewat mengizinkan suaminya poligami kok tidak mau. Mertua saya Pak, saya beritahu, ini dari Kiai Buduran, gurunya Yai Ali, itu mbah saya Buduran. Itu mertua saya itu istrinya 17 kok, anaknya 42. Di sini ada Yai Ali itu istrinya banyak itu. Makanya dia tahu mau mendapatkan syafaat duluan harus poligami. Yang tidak poligami syafaatnya terakhir. Bu, orang yang poligami itu sulit masuk neraka loh Bu. Betul, seandainya 4 Bu, yang tidak ikhlas 1, yang ikhlas 3, kira-kira 1 dengan 3 menang mana? Menang 3 loh Bu. Masya Allah. Ayah saya itu istrinya 4. Ayah saya itu sepupunya Yai Maimun Zubair. Istrinya 4, anaknya 24. Tapi alhamdulillah insya Allah hafal Quran semuanya. Ibu punya anak 2, tidak ada yang hafal Quran. Ya Allah. Masya Allah. Bu, mau punya apa? Anak hafal Quran Bu? Mau apa enggak Bu? Kata Rasulullah di dalam kitab Uqudul Jan, kalau kamu ingin anakmu faham Quran, hadis, bahkan mudah hafal Quran, syaratnya 1. Mau tahu Bu? Jangan pernah melihat suaminya ketika mengkumpuli ibu, melihat kemaluan ibu, itu syarat mutlak. Bu, kira-kira suami ibu lihat apa enggak Bu? Bu,
Ketika suami ibu ngomongin ibu, kira-kira lihat apa ndak? Leh. Kalau saya dulu karena ada listrik, adanya uple, tahu uple? Kalau jam 8 sudah mati, kumpul gimana pun ya tidak pernah lihat. Kalau sekarang pakai listrik, masya Allah, kamar 100 watt, tidak terima pakai senter, ya Bu. Bahkan yang kualat orang NU, saya bilang kualat, kalau mau main baru nyetel film blue dulu, haram total itu. Kata Rasulullah, siapa yang melihat film blue, demi Allah walaupun masuk surga, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Sayyidina Ali dijuluki karramahullahu wajhah karena beliau tidak pernah melihat kemaluan Siti Fatimah, apalagi kemaluan dia. Rasulullah demi Allah tidak pernah melihat kemaluan beliau dan tidak pernah melihat kemaluan istrinya yang 12. Kita istri satu saja setiap hari dia tengok terus. Ya Bu, Salli ala Muhammad. Ini loh nikmat. Makanya kata Imam Syafi'i, ni'matuha thalathatun faltu'tabar masun wa qublatun wa idhalu zakar. Loh, nikmatnya pernikahan. Ini sunnah Rasulullah. Rasulullah itu kalau kumpul sama istrinya itu 3 jam, Bu. Bu, suami ibu kalau dikumpuli suami berapa jam? Rasulullah 3 jam. Betul. Ini Rasulullah pernah ditanya, kenapa Rasulullah kau memijiti aku? Karena apa? Satu pijitan atau satu mek-mekan, ya Bu, ibu mek-mek suaminya 1 kali, itu 40 hari dosa ibu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barokah ibadah nikah. Bu, kira-kira kalau mau main di mek-mek dulu apa enggak, Bu? Bu, Rasulullah mek-mek ini sampai 1 jam, kira-kira jutaan mek-mekan kali 40 hari, setiap satu mek itu dosa 40 hari diampuni oleh Allah. Hadis Bukhari Muslim. Lah itulah, bukan pakai film blue. Rasulullah mencontohkan, kalau dosamu ingin hilang maka mek-mek istrimu dulu. Bu, pernah Bu mek-mek suaminya, Bu? Bu, belah. Nikmatuha thalathatun faltu'tabar masun mek-mek wa qublatun lan mencium. Bu, mencium suami, mencium kening istri, haram dia masuk neraka Allah. Bu, ibu mencium tangan suami, masya Allah, sama dengan mencium hajar aswad. Makanya saya pesan ya, ini betul, saya nilai di Ka'bah orang tawaf itu masya Allah banyak yang keliru. Karena apa? Ketika tawaf di sini harus lurus, tapi kalau ada orang yang mau mencium hajar aswad ditabraki dead, batal tawafnya itu. Makanya yang tanggung jawab, yang nabraki, yang mau cium, tawafnya orang lain tidak sah. Mencium hajar aswad karena dia membatalkan tawafnya orang lain, haram, bukan sunnah lagi. Maka kalau saya mimpin haji itu tidak boleh, sudah. Kalau dekat tidak apa-apa, kalau jauh dari hajar aswad tidak usah ganggu orang lain. Tapi kalau orang-orang luar Indonesia, masya Allah, ada orang tawaf ditabrakin, kalau sudah belok tidak sah tawafnya, harus mundur lagi, tidak bisa mundur, harus mengulangi. Iya, kalau orangnya pintar, kalau tidak pintar tidak ulangi lagi, tidak sah tawafnya. Tanggung jawab orang yang nabraki, yang mau cium hajar. Ini ilmu. Pernah Bu umrah haji? Kalau sudah dekat di hajar aswad itu orang hitam-hitam nabraki ibu, nanti terbalik wajahnya, kemudian ndak sah tawafnya. Itu banyak Bu.
Mudah Bu, kalau ingin mendapatkan pahala seperti mencium Hajar Aswad, ajak suamimu Bu, kemudian ketika sudah dekat dengan Hajar Aswad, suamimu cium sama dengan mencium Hajar Aswad. Shalli ala Muhammad. Ya. Ini dua Bu. Kenapa manusia takut mati? Pertama, manusia takut mati karena masih cinta dengan istri, lebih cinta dengan uang, lebih cinta dengan anak. Ya Bu, Bu, ibu takut mati karena apa? Karena khawatir ditinggal suami, bukan karena. Coba seandainya Bu, ibu suaminya selingkuh, ibu diberikan stroke oleh Allah, anaknya narkoba, uang sudah tidak punya, kira-kira takut mati apa enggak? Kira-kira takut mati apa enggak Bu? Enggak. Karena apa? Sudah tidak ada yang dicintai. Kita takut mati karena kita masih dirawat oleh istri yang cantik, uang masih banyak, anak soleh solihah, maka kita takut mati. Tapi kalau sudah istri selingkuh, anak narkoba, uang habis, kena stroke, demi Allah tidak takut mati kita. Ya Allah, matikan aku. Karena apa? Karena sudah ada yang tidak ada yang dicintai. Kenapa kita takut mati? Karena masih cinta istri daripada cinta Allah Subhanahu. Ini benar apa salah? Qul in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ketika engkau cinta Allah, ketika tujuanmu hidup untuk Allah, maka demi Allah kau katakan fatamannawul mauta, kapan aku mati ya Allah, kapan aku mati ya Allah. Gitu loh Bu ya. Bu, ibu seandainya anaknya mondok di sini, terus ibu kangen sama anaknya telepon, Bu kesini Bu sekarang, kira-kira datang apa enggak? Kira-kira datang apa enggak? Ya seandainya yang telepon Allah, Bu aku cinta kepadamu, sekarang datang engkau kepadaku, kira-kira ibu mau datang apa enggak? Datang, membelah. Masya Allah, ini loh. Kita itu ucapkan syahadat, bilang cinta sama Allah, tapi hakikatnya tidak cinta, lebih cinta harta kita, lebih cinta istri kita daripada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aulia-aulia Allah ndak, istri dibawa orang, silakan bawa. Uang habis, alhamdulillah, ndak tanggung di akhirat. Anak narkoba silahkan buang sana. Yang penting aku cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndak sekarang Masya Allah. Oh yang bodoh itu orang laki-laki loh Bu. Ya Bu. Bu. Orang laki-laki jadi bajingan gara-gara siapa Bu? Bu. Orang laki-laki jadi koruptor gara-gara siapa? Gara-gara siapa Bu? Gara-gara ibu. Itu bodohnya orang laki-laki. Setelah dia jadi bajingan, setelah jadi koruptor, dia meninggal jedet. Kira-kira ibu mau nemani apa enggak? Mau nemani apa enggak? Enggak katanya. Yang enak siapa Bu? Kalau sudah suami ibu korupsi, uangnya banyak, terus si suami ibu meninggal, ibu tidak mau nemani, suami ibu digebuki sama malaikat, kemudian ibu senang. Kira-kira yang paling senang siapa? Yang paling senang tetangganya. Karena apa? Tetangganya yang mewaris istrinya dan mewaris uangnya. Yang goblok siapa? Lah ini loh Pak. Boleh kita cinta kepada istri, tapi demi Allah jangan pernah tinggalkan cinta syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak jangan pernah korupsi gara-gara istri, sebab demi Allah ketika bapak korupsi meninggal dihancurkan oleh malaikat dalam kubur. Istrimu senang-senang dengan tetanggamu karena istrimu dinikahi tetanggamu yang goblok, ya orang yang korupsi. Paham Pak? Maksud saya itu carikan